Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Halimah dengan NIM 2109 10201 asal universitas dari Universitas Mula Warman Kalimantan Timur, Kota Samarinda, dosen pengajar Bapak Tresti Awan Pamungkas, SAPMAP, dan kebetulan di sini saya merupakan mahasiswa program pertukaran pelajar Kampus Merdeka dan mengikuti kegiatan belajar di Universitas Jember. Dan pada kali ini saya akan membahas terkait dengan bagaimana keberhasilan dari implementasi program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, dengan studi kasus di Kota Samarinda, kota tempat saya tinggal, Provinsi Kalimantan Timur. Latar belakang dari program Kotaku. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan pemukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya pemukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 hektar pemukiman kumuh perkotaan yang tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan pemukiman kumuh perkotaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Pemukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten atau kota karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah, mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan atau desa, pihak swasta, masyarakat, serta pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 di atas, yaitu Kota Tanpa Kumuh di tahun 2019, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku. Mengenal program Kotaku. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku adalah program pencegahan dan peningkatan kualitas pemukiman kumuh nasional. Program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh yang ada di Indonesia serta mendukung gerakan 100-0-100. Artinya, 100% akses universal air minum, 0% pemukiman kumuh serta pertumbuhan atau potensi tumbuhnya pemukiman kumuh baru, dan 100% akses sanitasi yang layak. Selanjutnya adalah tujuan dari program Kota Tanpa Kumuh ini. Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan tujuan di atas, dilakukan dengan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, yakni pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur pemukiman, baik skala lingkungan maupun skala wawasan. Yang kedua, penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan daerah. Serta yang ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung penghidupan di masyarakat. Prinsip dasar strategi program Kotaku. Pertama, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini dilakukan untuk mengubah paradigma, sikap, dan perilaku masyarakat di pemukiman. Akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dibutuhkan partisipasi masyarakat yang tinggi dari sebelumnya agar target kumuh 100-0-100 tercapai dengan baik melalui pencegahan maupun penanganannya. Peran masyarakat dalam meningkatkan kualitas terhadap pemukiman kumuh sangat diharapkan agar perencanaan dan penanganan kumuh serta pengelolaan pemukiman kumuh dapat berjalan dengan sesuai harapan. Yang kedua, koneksitas tridaya.
Dibutuhkan dukungan penuh baik dari masyarakat sampai pemerintah untuk mencapai target penanganan kumuh sampai di tahun 2019. Penanganan dan strateginya dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh agar dapat mencegah meluasnya wilayah kumuh dengan sinergi fisik, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, kemitraan serta kolaborasi yang sinergis. Pola kemitraan yang dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap pemukiman kumuh seperti kemitraan antara perilaku, antara pemerintah dan atau pemerintah daerah dengan badan usaha milik negara, daerah atau swasta, serta kemitraan antara pemerintah atau pemerintah daerah dengan masyarakat. Pola ini dilakukan agar kerjasama dan kolaborasi antar masyarakat dengan pihak pemerintah daerah dan swasta dapat berjalan dengan baik. Prinsip dari integritas ini adalah adanya partisipasi dari seluruh pelaku dan melakukan pemetaannya secara konferensif. Apa yang diharapkan dari integrasi ini? Tentu saja adanya sinergitas dalam perencanaan pembangunan daerah antara strategi pembangunan dari atas atau top down dan partisipasi masyarakat yang berasal dari bawah atau bottom up. Selanjutnya adalah organik pelaksana dari program Kotaku. Penanggung jawab dan penyelenggaraan program di tingkat nasional adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian PUPR menugaskan Project Management Unit atau PMU yang bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi, pengelolaan, administrasi keuangan, pengendalian, dan pelaporan proyek. Dalam pengelolaan proyeknya, PMU akan dibantu oleh Satker yang ada di tingkat pusat, provinsi, dan kota, dan bekerja sama dengan Satker atau PPK yang berada di tingkat provinsi dan kota. Sebagai salah satu fasilitasi pendorong, kolaborasi, dan koordinasi di tingkat nasional, provinsi, dan kota, dibentuk Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau Pokja PKP untuk memastikan berjalannya sinkronisasi kebijakan vertikal dan horizontal lintas sektor atau lembaga dan kolaborasi yang efektif antar pemangku kepentingan, yakni pemerintah, masyarakat, konsultan, dunia usaha, perguruan tinggi, LSM, dan pihak lainnya. Pokja PKP Nasional diketuai oleh Kementerian PPN atau Bappenas dengan melibatkan para pengambil kebijakan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Struktur serupa berlaku untuk Pokja PKP di tingkat provinsi dan kota. Pokja PKP kabupaten atau kota dibentuk berdasarkan SK Bupati atau Wali Kota yang juga diketuai oleh Bapeda dan beranggotakan sebagai unsur pemerintahan kabupaten atau kota masyarakat seperti forum BKM atau LKM, perguruan tinggi, dan kelompok-kelompok peduli. Di tingkat kelurahan atau desa, unsur utama pelaksana program Kotaku ini adalah lurah atau kades dan perangkatnya, BKM atau LKM dan perangkatnya, tim inti perencanaan partisipatif, kelompok swadaya masyarakat atau panitia KSM, serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya. Secara rinci, hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat pusat dapat kita lihat seperti tabel yang ada di samping. Bisa kita lihat bahwasannya di sini pemerintah tidak murni bekerja sendirian dalam artian pemerintah memerlukan kolaborasi dari pihak swasta serta memerlukan partisipasi yang aktif dari masyarakat sebagai sasaran yang dituju dari program Kotaku ini. Dilaksanakan di mana saja program Kotaku ini. Jadi bisa teman-teman dan para penonton lihat bahwasannya program Kotaku ini sudah dilaksanakan di banyak provinsi yang ada di Indonesia, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, dan kota-kota yang telah ada di PowerPoint. Bisa teman-teman perhatikan dan simak dengan baik. Dan target capaian indikator kerja dari program Kotaku ini adalah masyarakat miskin di lokasi kumuh
658.801 rumah tangga atau 54%. Target peningkatan kualitas kota kumuh kurang lebih 40% dari total 38.431 hektar. Target penerima manfaat dengan target 11.500.000 jiwa. Dan estimasi tenaga kerja yang dilibatkan ini maksimal 367.560 orang. Key indikator performance program Kota Tanpa Kumuh yakni masyarakat kawasan kumuh mendapat perbaikan pembangunan infrastruktur dengan target sekian, masyarakat mendapat perbaikan atau peningkatan akses air bersih, masyarakat mendapat perbaikan dan peningkatan akses sanitasi yang layak, masyarakat yang mendapat perbaikan atau peningkatan akses jalan, masyarakat yang mendapat perbaikan pembangunan persampahan, masyarakat yang mendapat perbaikan atau peningkatan pembangunan drainase, luas kawasan pemukiman kumuh yang tertangani tahun 2019 sekitar 12.141 hektar. Persentase masyarakat yang tinggi di kawasan kumuh merasa puas terhadap kualitas dan pelayanan pembangunan infrastruktur perkotaan 80%, persentase pengaduan masyarakat tertangani dan selesai 90%, Pokja PKP tingkat kabupaten atau kota dan provinsi terbentuk dan berfungsi dengan sebagaimana mestinya dengan capaian 90%. Indikator outcome dan kegiatan kotaku. Yang pertama, meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada pemukiman kumuh sesuai dengan kriteria pemukiman kumuh yang ditetapkan, yakni pemenuhan drainase, air bersih untuk minum, pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik. Yang kedua, menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan perkotaan yang lebih baik. Yang ketiga, terbentuk dan berfungsinya kelembagaan, yaitu Pokja PKP di tingkat kabupaten atau kota untuk mendukung berjalannya program Kotaku. Yang keempat, penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di pemukiman kumuh. Dan yang kelima, meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan mendorong penghidupan berkelanjutan di wilayah kumuh. Kegiatan program Kotaku. Peningkatan kualitas pemukiman kumuh ditandai dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, infrastruktur skala kawasan. Pembangunan infrastruktur berjaringan yang menghubungkan infrastruktur tersier ke primer dan sekunder. Yang kedua, infrastruktur skala lingkungan. Pembangunan infrastruktur terkait 7+1 indikator kumuh yang ada di RPLP masyarakat skala kelurahan. Yang ketiga, pusat pengembangan usaha, pengembangan jaringan bisnis usaha kecil masyarakat di tingkat kota atau kabupaten. Dan yang keempat, pengembangan penghidupan masyarakat berbasis komunitas, pengembangan ekonomi masyarakat melalui usaha-usaha kecil atau UMKM. Selanjutnya, pencegahan timbulnya kawasan pemukiman kumuh baru ditandai dengan kegiatan yang pertama, investasi infrastruktur kota atau kolaborasi infrastruktur berjaringan untuk pencegahan pemukiman kumuh baru. Yang kedua, infrastruktur tingkat kelurahan, pembangunan infrastruktur sesuai dengan gap atau masalah serta kesenjangan yang ada di RPLP masyarakat skala kelurahan. Selanjutnya adalah tahapan kegiatan dari program Kotaku. Tahapan kegiatan dari program Kotaku baik yang berada di tingkat kota atau kabupaten ataupun yang berada di tingkat kelurahan atau desa sama kegiatan atau tahapan-tahapannya. Biasanya melalui 4 tahap, yakni pertama itu adalah tahap persiapan. Biasanya jika di tingkat kabupaten atau kota, tahap persiapan itu ditandai dengan kegiatan sosialisasi untuk program Kotaku kepada pelaku dan pelaksana kegiatan dari program Kotaku ini di tingkat kabupaten atau kota yang terkait. Selain itu, dalam tahap persiapan juga biasanya dilakukan penggalangan komitmen untuk berkolaborasi antar para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten atau kota
terkait pelaksanaan kegiatan padat karya program Kotaku. Seperti itu pula tahapan yang ada di tahapan persiapan yang ada di tingkat kelurahan atau desa. Selanjutnya itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan di sini, perencanaan teknis dalam mekanisme kegiatan skala lingkungan Kotaku merupakan perencanaan teknis biasanya ditandai dengan penyusunan rencana tahunan RPLP itu sendiri. Secara umum, mekanisme perencanaan teknis mencakup dua tahapan, yaitu penyusunan pra-desain dan penyusunan desain teknis yang akan dilaksanakan untuk program Kotaku. Selanjutnya itu ada pelaksanaan teknis, dan yang terakhir itu ada tahapan keberlanjutan. Selanjutnya, kita akan menganalisis terkait dengan program Kota Tanpa Kumuh atau Kotaku yang ada di Kota Samarinda. Dalam rangka melaksanakan peraturan Presiden, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, sesuai dengan visi misi Presiden Jokowi kita, yang mana termuat di dalam Nawacita. Mungkin teman-teman sudah membaca dan tahu apa saja visi dan misi dari Presiden kita. Salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan dengan melakukan penyediaan perumahan dan kawasan pemukiman yang mendukung pengembangan ekonomi di kawasan pinggiran dan pedesaan. Maka pemerintah Kota Samarinda mengeluarkan satu kebijakan dalam bentuk surat keputusan Wali Kota Samarinda nomor 413.2/028 tentang penetapan lokasi kawasan pemukiman kumuh. Menurut surat keputusan Wali Kota tersebut, Kota Samarinda memiliki luas pemukiman kumuh sebesar 539,18 hektar yang meliputi 8 kawasan. Sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, Samarinda tak luput dari bidikan program Kotaku ini. Samarinda memiliki 8 titik kawasan kumuh dengan total luasan lahan 133,33 hektar. Program Kotaku di Kota Samarinda berhasil mengubah kawasan kumuh yang ada di Kota Samarinda. Tercatat pada tahun 2015 silam terdapat 539,1 hektar kawasan kumuh, dan pada tahun 2018 tercatat menurun seluas 133,33 hektar, dan pada tahun 2020 ini kawasan kumuh yang perlu ditangani itu bersisa seluas 64,6 hektar. Masalah-masalah yang dihadapi atau hambatan terkait dengan program Kotaku yang ada di Kota Samarinda, saya mengambil contoh dari studi kasus di masing-masing wilayah dengan masalah-masalah atau hambatan yang berbeda. Yang pertama itu studi kasus di Kelurahan Pelita. Masalah yang terjadi pada Kelurahan Pelita ini seperti masyarakat itu tidak memiliki banyak waktu kecuali di luar jam kerja untuk dapat hadir pada sosialisasi program Kotaku. Selain itu, tingkat kehadiran masyarakat dalam sosialisasi program Kotaku sangat kurang. Padahal ketentuan dalam mensosialisasikan program Kotaku yaitu dihadiri minimal 30% dari jumlah masyarakat setempat dan harus ada keterlibatan perempuan dewasa sekitar 30% dan memiliki rembuk kesediaan masyarakat atau RKM, yaitu harus ada relawan dari setiap RT yang menghadiri sosialisasi. Selanjutnya, masalah yang dihadapi di Kelurahan Pelita ini adalah salahnya pandangan masyarakat terhadap program Kotaku ini, yang mana masyarakat ini menganggap bahwa program Kotaku ini adalah sebuah proyek, yang mana jika diartikan dalam benak masyarakat, jika dikatakan sebuah proyek, maka yang akan diuntungkan hanyalah pemerintah atau para pemangku kepentingan saja. Padahal program Kotaku ini merupakan sebuah program pembangunan dari pemerintah yang mana tujuannya semata-mata untuk membangun kota tersebut dari wilayah pinggiran. Nah, disinilah pentingnya manajemen komunikasi di dalam studi kasus yang dihadapi di Kelurahan Pelita. Masyarakat kurang untuk bisa bersosialisasi, tidak memiliki waktu luang untuk bersosialisasi,
Sehingga dari tidak hadirnya mereka dalam sosialisasi tersebut membangun sebuah persepsi atau pemahaman yang salah terkait dengan program Kotaku ini. Sasarannya sebenarnya untuk masyarakat, tapi masyarakat menolak mereka sebagai sasaran dari program Kotaku ini. Selanjutnya itu ada studi kasus di Kampung Warna-Warni. Dari 8 kawasan di Samarinda yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh, salah satu kelurahan yang dijadikan klaster kawasan kumuh adalah Kelurahan Masjid dengan luasan wilayah kumuh seluas 51,36 hektar pada tahun 2017 dan tercatat mengalami penurunan menjadi seluas 34,14 hektar. Salah satu hasil dari penanganan daerah kumuh di Kelurahan Masjid ialah Kampung Ketupat ini atau Kampung Warna-Warni. Mungkin sebagai pengetahuan untuk teman-teman sekalian juga bahwasanya Kampung Warna-Warni atau Kampung Ketupat ini pernah nyaris digusur oleh gubernur sebelumnya yang ada di Kalimantan Timur, yakni Awang Faruk Ishak pada tahun 2016 silam karena pemerintah provinsi menginginkan wilayah yang bebas dari area kumuh. Tercatat pada tahun 2015 lalu, luasan lahan kumuh yang terdapat di Kampung Ketupat ini seluas 51,36 hektar. Akan tetapi, pada tahun 2018, luasan lahan kumuh yang terdapat di Kampung Ketupat berkurang seluas 43,18 hektar menjadi sampai saat ini itu hanya menyisakan 8,18 hektar. Nah, berkat kesuksesan ini, Kampung Ketupat atau Kampung Warna-Warni ini berhasil menjadi kampung yang bisa dicontoh bagi kampung-kampung lain di wilayah kota Samarinda untuk bisa menyulap daerah kumuh atau daerah pinggiran menjadi potensi wisata yang layak kunjung melalui program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Masalah-masalah yang dihadapi terkait dengan masalah yang dihadapi di Kampung Warna-Warni, tidak banyak masalah yang dihadapi seperti partisipasi masyarakat di Kampung Warna-Warni ini sudah terbilang cukup aktif. Hanya saja kurangnya lahan yang bisa untuk diakses pemerintah. Sempitnya lahan yang menyulitkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk melakukan pembangunan, serta rendahnya pendapatan masyarakat untuk menikmati fasilitas yang diberikan. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, pemerintah setempat yang berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dikatakan mampu dan berhasil membina kota warna-warni ini atau kampung warna-warni ini sebagai bukti dari keberhasilan dari program Kotaku, dan kota ini juga merupakan bisa dibilang menjadi contoh untuk kota-kota lain yang ada di kota Samarinda untuk bisa mengelola daerah pinggiran mereka menjadi tempat wisata yang layak kunjung dan menghasilkan untuk masyarakat setempat. Studi kasus yang ketiga yakni terjadi di Kelurahan Rawamakmur, Kecamatan Kota Palaran, yang mana juga masalah yang terjadi di Kota Palaran ini kurang lebih sama dengan masalah yang dihadapi di Kelurahan Pelita, yakni keterlibatan dari aktifnya masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam program Kotaku ini yang sangat kurang. Selain itu juga ada masalah atau hambatan yang terjadi dihadapi oleh masyarakat di sekitaran bantaran Sungai Karangmumus. Mungkin jika teman-teman pernah jalan atau pernah berkunjung ke Samarinda, pasti tidak akan asing dengan yang namanya Sungai Karangmumus. Sungai Karangmumus ini sungai yang berada di tengah-tengah kota Samarinda. Bisa dikatakan sungai ini berada di kawasan yang padat penduduk. Dan di bantaran sungai ini kerap dibangun rumah-rumah masyarakat, rumah-rumah ilegal, artinya tanpa seizin dari pemerintah, yang awalnya mereka hanya menjadikan lahan tersebut untuk tempat berjualan, lama-kelamaan menjadi tempat untuk bermalam, dan lama-kelamaan menjadi tempat untuk tinggal. Dan mereka
Dan hal inilah yang mengakibatkan pemerintah kerap ada masalah atau konflik dengan masyarakat terkait dengan sengketa agraria. Variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program Kotaku yang ada di Samarinda, yakni komunikasi. Komunikasi seperti yang kita lihat dari beberapa kasus masalah yang terjadi di kota-kota yang ada di Samarinda, untuk menangani program-program kumuh sangat diperlukan komunikasi yang baik dari pemerintah sebagai pelaksana program untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan kejelasan informasi yang akan didapat masyarakat. Jadi masyarakat ini tidak memiliki persepsi yang berbeda terkait dengan program ini. Seperti tadi yang ada di Kelurahan Pelita, masyarakat berpendapat bahwasannya program Kotaku ini adalah sebuah proyek, gitulah, bukan pembangunan yang ditujukan untuk masyarakat, tapi sebuah proyek yang hanya akan menguntungkan pemerintah sebagai pelaksana dari proyek tersebut. Maka di sini variabel yang sangat mempengaruhi menurut saya komunikasi, terus juga sumber daya terkait dengan pelaksana, bagaimana sumber daya manusia, sumber daya pelaksana dalam sebuah program atau kegiatan ini bisa menyampaikan, bisa memiliki pengetahuan yang baik, bisa memiliki pengetahuan bagaimana cara berkomunikasi dengan masyarakat dengan baik, bagaimana kita bisa meyakinkan masyarakat. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat akan sejahtera. Dengan kebijakan seperti ini, maka akan mendukung kemajuan dari suatu kota. Maka komunikasi dan sumber daya memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan dari program Kotaku ini. Begitu juga dengan pentingnya disposisi. Disposisi di sini adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jadi sangat penting juga disposisi ini dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi program Kotaku yang ada di Samarinda. Seperti kasus yang terjadi di bantaran Sungai Karangmumus, di situ ternyata pemerintah setempat juga sudah merespon demonstrasi daripada mahasiswa, daripada warga yang berada di sana dengan pemerintah itu memberikan bantuan. Seperti pemerintah sudah memberikan bantuan untuk jika mereka digusur, maka ada sudah pemukiman atau perumahan atau tempat tinggal yang disediakan untuk warga yang mengalami penggusuran, serta juga ada bantuan dari pemerintah setempat untuk memenuhi atau setidaknya untuk mengganti kerugian yang dari rumah mereka digusur, lalu diberikan kompensasi oleh pemerintah setempat. Selain itu juga pentingnya di sini struktur birokrasi, kejelasan dari struktur pelaksana dalam kegiatan dalam sebuah program, dan terkait dengan teori Grindel dipengaruhi juga oleh lingkungan tempat program tersebut diimplementasikan. Jika lingkungannya baik, masyarakatnya baik, seperti pada studi kasus di kelurahan sebelumnya, di Rawamakmur kalau tidak salah, yang dijadikan kampung warna-warni yang telah dijadikan contoh untuk kampung-kampung lainnya, di sana membuktikan bahwasannya kebijakan itu atau program itu akan baik, akan bisa diterima jika lingkungan atau tempat program itu dilaksanakan juga memiliki orang-orang yang baik kualitasnya, orang-orang yang mau mengerti, orang-orang yang mau paham, didukung dengan lingkungan dari tempat program tersebut diimplementasikan. Jadi variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi program Kotaku di Samarinda dari teori George C. Edward ini terkait dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi juga dipengaruhi oleh teori Grindel. Salah satunya yaitu lingkungan. Dan progres capaian program Kotaku dari tahun ke tahun bisa kita lihat bersama. Di awal tahun 2015, luasan kawasan kumuh terdata sekitar 539,18 hektar, berangsur menurun pada tahun 2017 menjadi 133,33 hektar,
dan menurun kembali pada tahun 2018 menjadi 69,65 hektar, serta pada tahun 2020 setelah ditangani itu dengan program Kotaku, kawasan-kawasan kumuh itu menurun kembali sehingga tersisa 64,6 hektar. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya implementasi program Kotaku yang ada di Kota Samarinda sudah berjalan cukup maksimal. Dengan wajar jika dalam sebuah program menghadapi beberapa hambatan dan beberapa masalah yang dihadapi, baik di lapangan secara teknis dan segala macam, tetapi program ini dapat dikatakan berhasil. Mengapa? Karena kita bisa lihat dari data yang telah disajikan bahwasannya setiap tahun kawasan pemukiman kumuh yang ada di Kota Samarinda itu mengalami penurunan. Dari tahun ke tahun mengalami penurunan, dan dari data ini dapat kita simpulkan bahwasannya program ini sudah diimplementasikan berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Terkait dengan variabel-variabel yang sangat mempengaruhi keberhasilan dari program ini seperti komunikasi, seperti tadi sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, serta tempat atau lingkungan di mana program tersebut diimplementasikan. Jadi ada 5 variabel yang menurut saya sangat penting, yang sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi dari program Kotaku yang ada di Kota Samarinda. Jadi sekian, terima kasih atas waktunya dan terima kasih yang telah mendengarkan. Sedikit tadi penyampaian saya, pemaparan saya terkait dengan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh yang ada di Kota Samarinda. Sebelumnya saya mohon maaf apabila selama penyampaian mungkin masih terdapat banyak kekurangan karena di sini juga saya masih belajar. Jadi mohon selalu doa dan dukungannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.